Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan membawakan tugas dengan materi eksploitasi anak. Berikut adalah anggota kelompok kami. Nama saya Ruswati dari Prodi Manajemen dengan NIM 202401010565. Hai, perkenalkan nama saya Aulia Zara Ismail dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul dengan nomor NIM 2024040135. Saya Metalesa Fitri dari NIM 202401010541. Perkenalkan, nama saya Dila Ramadan dari Prodi Manajemen dengan NIM 202401010539. Perkenalkan, nama saya Amanda Arsya Febrina, NIM 202401010540. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rain Sabian dengan NIM 202404013339. Nama saya Baskara Gilang Ramadan, NIM saya 2001010584. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Latar belakang terhadap eksploitasi anak. Eksploitasi terhadap anak merupakan salah satu permasalahan serius yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Eksploitasi anak merujuk pada tindakan pemanfaatan anak di bawah umur untuk keuntungan ekonomi, seksual, dan kepentingan lainnya yang merugikan hak-hak dasar anak dan menghambat perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Fenomena ini dapat muncul dari berbagai bentuk seperti eksploitasi ekonomi atau pekerja anak, eksploitasi seksual, komersial, perdagangan anak, hingga pemanfaatan anak dalam kegiatan kriminal dan konflik bersenjata. Anak-anak yang menjadi korban biasanya berasal dari latar belakang keluarga miskin, kurang pendidikan, atau berada dalam situasi sosial yang rentan, seperti kehilangan orang tua, konflik keluarga, atau tinggal di daerah konflik dan bencana. Selanjutnya, pengertian terhadap pencegahan eksploitasi anak adalah serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan untuk menghindari atau menghentikan segala bentuk pemanfaatan anak secara tidak pantas atau merugikan, baik secara fisik, emosional, ekonomi, maupun seksual, demi kepentingan atau keuntungan pihak lain. Jenis-jenis eksploitasi anak. Yang pertama, eksploitasi ekonomi. Anak dipaksa bekerja dengan beban berat, jam kerja panjang, dan seringkali berada dalam kondisi berbahaya. Contohnya, bekerja di pabrik, tambang, ladang, menjadi pengamen, pengemis, ataupun buruh jalanan. Yang kedua, eksploitasi seksual. Anak digunakan untuk kepentingan seksual dengan tujuan memperoleh uang atau keuntungan lain. Contohnya, pelacuran anak, pornografi anak, ataupun perdagangan anak untuk tujuan seksual. Yang ketiga, eksploitasi dalam konflik bersenjata. Anak-anak dijadikan tentara, kurir, mata-mata, ataupun tameng manusia dalam konflik militer. Yang keempat, eksploitasi dalam bentuk perdagangan anak. Anak diperjualbelikan untuk bekerja, menjadi pengantin paksa, ataupun dieksploitasi secara seksual. Yang kelima, eksploitasi melalui media sosial dan dunia digital. Anak digunakan untuk konten yang mengeksploitasi seperti video atau foto yang viral, merendahkan martabat anak, serta live streaming eksploitasi seksual anak. Yang keenam, eksploitasi domestik. Anak dipaksa menjadi pekerja rumah tangga dengan kondisi kerja tidak layak, tanpa perlindungan hukum, dan sering mengalami kekerasan. Saya akan melanjutkan penjelasan materi kelompok kami mengenai faktor penyebab eksploitasi anak. Ada beberapa faktor. Yang pertama, kemiskinan. Banyak keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit sehingga mendorong anak untuk bekerja atau bahkan dijual ke pihak lain demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, anak menjadi pemulung untuk membantu ekonomi keluarga. Yang kedua, rendahnya pendidikan. Ketidaktahuan orang tua akan hak-hak anak serta minimnya akses pendidikan bagi anak membuat mereka rentan dieksploitasi. Contohnya, anak yang tidak bersekolah ikut bekerja di ladang tanpa upah yang layak. Lalu yang ketiga, kurangnya pengawasan. Anak-anak yang tidak mendapat pengawasan dari keluarga, masyarakat maupun negara lebih mudah menjadi korban eksploitasi. Contohnya, anak yang kabur dari rumah diajak ngamen oleh orang yang tidak dikenal.
Lalu yang keempat, permintaan pasar. Ada permintaan tinggi terhadap tenaga kerja murah khususnya anak-anak di sektor informal seperti buruh, pekerja rumah tangga, dan pengemis jalanan. Contohnya, pabrik rumahan merekrut anak karena dapat memberikan upah yang murah. Lalu yang selanjutnya, lingkungan yang tidak aman. Anak-anak yang tinggal di lingkungan dengan angka kekerasan dan kriminalitas yang tinggi lebih berisiko menjadi korban eksploitasi. Contohnya, anak menjadi kurir narkoba karena tinggal di daerah yang rawan. Selanjutnya, perdagangan anak. Anak-anak sering menjadi target dalam jaringan perdagangan manusia untuk tujuan kerja paksa, eksploitasi seksual, hingga kejahatan yang terorganisir. Contohnya, anak dijanjikan sekolah di kota, ternyata menjadi korban eksploitasi seksual atau dipaksa bekerja di tempat hiburan malam. Selanjutnya, lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak membuat kasus-kasus seperti ini terus terjadi. Banyak pelaku yang tidak mendapat hukuman yang setimpal atau bahkan lolos dari proses hukum. Contohnya, polisi menutup mata karena pelaku adalah tokoh masyarakat. Lalu selanjutnya, budaya atau tradisi lokal. Dalam beberapa komunitas, praktik seperti menikahkan anak di usia dini atau melibatkan anak dalam pekerjaan keluarga dianggap hal biasa. Padahal ini bisa masuk ke kategori eksploitasi. Contohnya, anak yang dinikahkan usia 13 tahun untuk meringankan beban ekonomi. Contoh kasus eksploitasi anak. Eksploitasi anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak dan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara ekonomi, seksual, maupun lainnya. Berikut ini adalah contoh kasus eksploitasi anak yang sering terjadi di berbagai wilayah. Contoh kasus 1, pekerja anak di industri tekstil. Seorang anak berusia 12 tahun dipaksa bekerja di sebuah pabrik tekstil di kota besar. Ia harus bekerja 10 jam sehari tanpa istirahat yang layak dan dibayar jauh di upah minimum. Bentuk eksploitasinya ialah eksploitasi ekonomi, pelanggaran terhadap hak pendidikan, dan perlindungan anak. Dampaknya adalah anak tersebut mengalami kelelahan fisik dan trauma psikologis dan tidak bisa bersekolah karena harus bekerja setiap hari. Contoh kasus kedua, eksploitasi seksual komersial anak atau disebut SK. Anak perempuan berusia 14 tahun dijebak oleh sindikat perdagangan manusia dan terpaksa menjadi pekerja seks komersial di sebuah tempat hiburan malam. Bentuk eksploitasi kasus tersebut ialah eksploitasi seksual, perdagangan anak, dan kekerasan fisik dan psikis. Dampaknya adalah trauma berkepanjangan, resikonya penyakit menular seksual, dan kehilangan masa depan dan pendidikan. Contoh kasus ketiga ialah anak dijadikan pengemis oleh orang tua atau sindikat. Seorang anak laki-laki berusia 9 tahun dipaksa oleh orang tuanya untuk mengemis di lampu merah setiap hari. Hasil uang harus diserahkan seluruh kepada orang tuanya. Bentuk eksploitasinya ialah eksploitasi ekonomi dan potensi keterlibatan dalam sindikat kejahatan. Dampak kasus tersebut ialah rentan mengalami kekerasan dari orang tua, kehilangan hak untuk bermain dan belajar. Dan contoh kasus keempat ialah anak dipaksa menjadi atlet atau artis tanpa perlindungan. Anak berusia 10 tahun dipaksa tampil di televisi atau mengikuti pertandingan olahraga secara insentif tanpa waktu istirahat yang cukup dan tanpa pengelolaan keuangan yang sehat. Bentuk eksploitasinya ialah eksploitasi bakat atau komersial, kelelahan mental dan fisik. Dampaknya adalah tekanan mental tinggi, dan kehilangan masa anak-anak. Dampak eksploitasi terhadap anak. Penelitian dan temuan dalam bidang dampak jangka panjang dari eksploitasi anak telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini. Beberapa penelitian yang relevan antara lain: 1. Penelitian tentang dampak psikologis terhadap anak. Sebuah penelitian oleh Smith et al. 2019 menemukan bahwa anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual cenderung mengalami gangguan mental seperti depresi, cemas, dan gangguan tidur. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya dukungan yang tepat dan layanan rehabilitasi dalam membantu anak-anak pulih dari dampak psikologis yang mereka alami. Kedua, penelitian tentang dampak pendidikan eksploitasi anak. Sebuah penelitian oleh
Johnson et al. 2020 menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami eksploitasi cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara eksploitasi anak dan ketidakstabilan pendidikan. Yang ketiga, penelitian tentang dampak fisik eksploitasi anak. Sebuah penelitian dari Brown et al. 2018 menemukan bahwa anak-anak yang terlibat dalam pendidikan paksa atau perdagangan manusia seringkali mengalami cedera fisik dan masalah kesehatan jangka panjang. Penelitian ini mendorong keperlunya intervensi yang efektif dalam melindungi anak-anak dari kondisi ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya pencegahan dan peran masyarakat terhadap eksploitasi anak. Apa saja sih upaya yang dilakukan untuk mencegah eksploitasi anak? Yang pertama, memberikan pendidikan dan penyuluhan. Orang tua perlu tahu bahwa setiap anak mempunyai hak untuk bermain, belajar, dan dilindungi. Anak juga perlu diajarkan sejak kecil cara menjaga diri dari orang asing atau orang dewasa yang berniat jahat. Serta sekolah dan guru bisa membantu dalam menjelaskan kepada anak tentang bahaya eksploitasi. Yang kedua, meningkatkan ekonomi keluarga. Sekarang banyak anak dieksploitasi karena orang tuanya miskin atau pengangguran. Maka perlu bantuan dari pemerintah, misalnya bantuan tunai, pelatihan kerja, program usaha kecil agar tidak menjadikan anak sebagai penghasilan. Yang ketiga, menjaga anak dari paparan bahaya internet. Jangan biarkan anak bebas main HP atau internet tanpa pengawasan, karena sudah banyak kejahatan terhadap anak terjadi lewat media sosial, seperti ajakan bertemu oleh orang yang tidak dikenal. Yang keempat, tegakkan aturan perlindungan anak. Pemerintah harus menindak tegas pelaku eksploitasi anak, karena anak tidak boleh dijadikan pekerja, pengemis, atau objek kekerasan. Serta negara juga harus memiliki batas usia minimal untuk menikah agar tidak terjadi perkawinan anak di bawah umur. Selanjutnya, apa saja sih peran masyarakat dalam mencegah eksploitasi anak? Masyarakat mempunyai peran besar dalam menjaga anak-anak di lingkungan sekitar. Berikut peran yang bisa dilakukan. Yang pertama, peduli dan waspada. Jika melihat anak bekerja di tempat umum, mengemis atau disuruh berjualan larut malam, jangan diam saja. Bisa laporkan ke RT, RW atau dinas sosial. Yang kedua, tidak mendukung eksploitasi. Jangan memberikan uang kepada pengemis anak yang terlihat dipaksa, karena itu bisa memperkuat orang dewasa yang mengeksploitasi mereka. Jangan menyuruh anak tetangga melakukan pekerjaan berat seperti membersihkan rumah atau mengangkat barang. 3. Ciptakan lingkungan aman untuk anak. Buat kegiatan positif untuk anak-anak seperti bermain bersama, masukkan dalam kelas menggambar atau kelas ilmu yang lain, belajar mengaji atau olahraga. Anak yang sibuk dengan kegiatan positif terhindar dari bahaya di luar. Yang keempat, berani melaporkan. Jika melihat terdapat anak yang disiksa, dinikahkan di usia dini secara paksa, atau bahkan dipaksa untuk bekerja, bisa langsung laporkan ke pihak berwenang. Bisa ke Dinas Perlindungan Anak, polisi, atau ketua RT. Undang-undang yang mengatur eksploitasi anak. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini membahas mengenai larangan bagi semua pihak, termasuk orang tua, untuk melakukan eksploitasi pada anak, baik eksploitasi ekonomi dan atau eksploitasi seksual. Yang kedua, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak perlindungan dari kejahatan seksual. Yang ketiga, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal ini menyebutkan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali bertanggung jawab dan berkewajiban dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak. Yang keempat, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, menempatkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan eksploitasi pada anak secara ekonomi dan atau seksual. Yang kelima, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang sanksi pelaku eksploitasi anak.
Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 76 akan diberikan sanksi berupa pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Yaitu kesimpulan eksploitasi anak. Eksploitasi anak terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi yang sangat serius dan masih banyak terjadi, baik secara ekonomi, seksual, digital, maupun sosial. Anak-anak yang menjadi korban umumnya berasal dari keluarga miskin, tidak berpendidikan, kurang pengawasan, atau hidup lingkungan yang rentan konflik dan bencana. Eksploitasi anak berdampak buruk secara jangka pendek maupun jangka panjang, mulai dari kehilangan masa anak-anak, putus sekolah, gangguan kesehatan fisik dan mental, hingga trauma psikologis yang mendalam. Penelitian telah membuktikan bahwa korban eksploitasi sering kali mengalami depresi, rendahnya prestasi pendidikan, dan gangguan kesehatan kronis. Pencegahan eksploitasi anak membutuhkan kerjasama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, pendidikan dan penyuluhan kepada orang tua anak, peningkatan ekonomi keluarga, pengawasan terhadap penggunaan internet, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Eksploitasi menjadi kunci utama dalam memutuskan rantai eksploitasi. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, melaporkan kasus eksploitasi, serta tidak mendukung praktik yang merugikan anak. Anak-anak khusus dilindungi, diberi kesempatan untuk belajar dan berkembang secara optimal agar mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya.